subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Dan pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berikut ini adalah redaksi iNews Pagi telah memilihkan informasinya untuk Anda. Di antaranya bentrokan melibatkan warga dan ormas di Jalan Pasar Minggu Raya, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu malam tadi terjadi. Ya, bentrokan disebabkan oleh persoalan sengketa lahan antara warga dengan Pertamina. Aksi saling lempar batu dan molotov ini dilakukan antara kelompok warga dan ormas di ruas Jalan Pasar Minggu Raya, Pancoran, Jakarta Selatan. Bentrokan mengakibatkan arus lalu lintas dari Pancoran menuju Pasar Minggu dan sebaliknya tidak dapat dilalui. Bentrokan diduga dilatar belakangi oleh sengketa lahan antara pihak Pertamina dan warga yang berada di Jalan Pancoran Buntu 2. Bentrokan pun mereda setelah Polres Metro Jakarta Selatan menerjunkan ratusan personil ke lokasi kejadian. Dan hingga dini hari tadi, polisi masih disiagakan untuk mencegah bentrokan susulan. Sengketa yang sebenarnya sudah beberapa waktu lalu terjadi, sebenarnya telah dilakukan upaya-upaya mediasi untuk kedua belah pihak sama-sama menjaga situasi kamtipmas. Namun malam hari ini ternyata bukan pihak-pihak yang bersengketa, namun ada pihak-pihak luar yang menunggangi masing-masing kelompok, baik dari pihak yang warga maupun dari pihak diduga dari pihak satunya, ya, itu juga mendatangkan massa dari luar orang yang bersengketa. Sejumlah pemuda lari tunggang langgang saat kepergok oleh tim Thunder saat akan melakukan tawuran. Iya, bahkan saat pengejaran berlangsung, satu pelaku terperosok ke dalam got. Gagalkan tawuran warga, aparat kepolisian di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat kejar-kejaran dengan para pelaku tawuran yang berusaha kabur. Tembakan peringatan yang dilepaskan polisi udara membuat langkah satu remaja ini terhenti dan langsung masuk ke dalam kanal karena panik. Kedelapan remaja ini lalu digelandang ke polsek setempat untuk diproses lebih lanjut. Sementara sajam dan busur yang ditemukan polisi di lokasi kejadian dijadikan barang bukti polisi. Pada saat tim Thunder melaksanakan giat patroli rutin, kami menemukan sekelompok pemuda sementara nongkrong di pinggir jalan, sehingga kami melakukan penggeledahan. Namun dari ke-8 pemuda tersebut lari, satu orang sembunyi di dalam got. Setelah tim Thunder melakukan penyisiran, mendapatkan satu buah busur anak panah. Dari Makassar, Nurbone iNews melaporkan. Dari ibu kota, pemirsa, puluhan bangunan di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta Timur dini hari tadi ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu kamar kontrakan. Kobaran api Kamis dini hari menghanguskan puluhan bangunan di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Banyaknya material mudah terbakar membuat api semakin membesar dan menghanguskan puluhan rumah kontrakan. Beberapa kendaraan roda 2 yang terparkir ludes dilalap api. Menurut warga, api pertama kali muncul dari lantai 2 salah satu kamar kontrakan. Saya keluar itu sama anak saya, bangun itu udah gede, Pak, di kamar kosong. Saya ngeliat itu api udah gede, jadi saya mau teriak-teriak juga bingung, ya. Di lantai 2. Ya, dari laporan warga itu jam 23.47 kita dapat berita ada terjadi 65 di wilayah ini. Kemudian kami kerahkan langsung berangkat dari timur itu 12 unit, kemudian dari utara 3 unit, jadi semua ada 15 unit. Api berhasil padam setelah petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur tiba mengerahkan 15 unit mobil damkar. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, 4 rumah warga di Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Rabu malam ludes terbakar. Selain menghanguskan isi rumah, kebakaran ini juga membuat aliran listrik di Meulaboh padam. Empat rumah warga Desa Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Rabu malam ludes terbakar. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi rumah. Warga yang panik berupaya memadamkan api dengan perlengkapan seadanya. Tak lama kemudian, 4 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Memang pada saat kita ke TKP memang api sudah membesar. Kalau istilah pemadam kebakaran itu sudah overboard, ya kan? Sudah mau membakar secara menyeluruh. Kita kerahkan unit hari ini full, sekitar 4 unit kita kerahkan ke sini. Malah tadi kita juga dibantu oleh 1 unit water cannon dari Polres Aceh Barat. Petugas sempat kewalahan memadamkan api karena lokasi kebakaran berada di lokasi padat penduduk. Selain menghanguskan isi rumah, aliran arus listrik di pusat ibu kota Meulaboh sempat padam selama 1 jam. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Dari Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, tembok yang menghalangi akses jalan rumah warga di Ciledug, Tangerang akhirnya dibongkar. Ya, pembongkaran tembok dilakukan karena dianggap sudah mengganggu fasilitas umum. Dengan mengerahkan 150 personel gabungan TNI Polri dan 2 alat berat, pagar beton yang mengisolasi rumah warga di Jalan Akasia, Ciledug, Tangerang akhirnya dibongkar. Pembongkaran dilakukan lantaran tembok pagar sudah dianggap mengganggu fasilitas umum. Tindakan atau aturan hukum yang dilakukan, yang dilanggar oleh Pak Ruli, di mana membangun pagar di fasilitas umum yang tidak izin. Nah, di mana kerugiannya masyarakat yang tinggal di dalam yang tidak punya akses untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Sehingga dari pemerintah daerah sudah melakukan komunikasi dengan baik dan yang bersangkutan dalam hal ini Pak Ruli untuk melakukan mediasi, namun tidak ada titik temu antara Pak Ruli dan masyarakat yang ada di dalam sama pihak pemerintah. Dalam pembongkaran ini, petugas menggunakan 2 dasar hukum, yaitu nomor 8 tahun 2018 terkait dengan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kasatpol PP Kota Tangerang menyebut pihaknya telah memberikan surat peringatan kepada Ruli selaku pihak pembuat tembok pagar untuk membongkar sendiri tembok tersebut, namun tidak digubris. Perlu diketahui juga sebelumnya tahapan-tahapan dari peringatan pertama, kedua, ketiga, bahkan peringatan terakhir kita masih memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk bisa membongkar sendiri. Tapi sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, ternyata yang bersangkutan tidak membongkar. Kami dari tim gabungan pemerintah kota bersama TNI, Polri, dan semua instansi yang ada melakukan pembongkaran. Sebelumnya, sengketa tanah yang berujung pemasangan tembok membuat penghuni 2 rumah harus memanjat tembok untuk mengakses jalan raya. Kasus ini kemudian viral di media sosial. Dari Tangerang, Banten, Vito Erlangga, Ade Ahmad, Syahrul Romadoni, iNews melaporkan. 3 meninggal dunia saat terjadi kecelakaan lalu lintas di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. 2 dari 3 korban merupakan pejalan kaki, sementara 1 korban lainnya adalah pengendara motor. Polisi mengevakuasi jasad 2 orang yang jadi korban tabrakan di Jalan RS Sukanto, Durensawit, Jakarta Timur. Menurut saksi, 2 korban yang sedang menyeberang tiba-tiba ditabrak pengendara motor dengan kecepatan tinggi. Keduanya meninggal di lokasi kejadian. Sementara pengendara motor yang menabrak pejalan kaki terjatuh dan alami luka parah di kepala. Pengendara tersebut akhirnya meninggal saat dibawa ke rumah sakit. Semuanya, kedua-duanya sudah umur lanjut, orang tua semua. Dia lagi apa, Bang? Informasi yang saya terima ini katanya lagi nyebrang jalan gitu. Nah, kita juga belum tahu nih apa penyebabnya. Polisi yang menggelar olah TKP menyatakan masih selidiki penyebab kecelakaan.
Sementara jasad korban pejalan kaki dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, peran swasta cukup penting untuk meringankan beban masyarakat yang terpapar COVID-19. Iya, berbagai bantuan berupa kebutuhan pokok dinanti masyarakat yang terhimpit kebutuhan ekonomi akibat dampak pandemi. PT Megapolitan Development TPK kembali menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19. Kali ini bantuan diberikan kepada warga Limo Cinere Depok yang sedang menjalani karantina mandiri. Kegiatan yang didukung oleh Polsek dan Puskesmas setempat merupakan langkah kedua sebagai bentuk kepedulian sesama dalam meringankan beban warga yang terpapar COVID-19. Bantuan yang diberikan pun berupa kebutuhan pokok sehari-hari, mulai dari beras hingga makanan siap saji. Ini adalah satu kepedulian kita karena kita berada di bagian dari wilayah masing-masing. Seperti di sini kebetulan lahan pengembangan kita ada di Kecamatan Limo, Cinere, di mana kita di sini pun adalah keluarga besar sebenarnya yang menjadi Kecamatan Limo. Bantuan dari PT Megapolitan Development mendapat apresiasi dari PLT Camat Limo. Ini untuk yang pertama ya, keterlibatan swasta memberikan bantuan sembako. Ini kan untuk buffer stok di kecamatan. Karena memang pemerintah juga ada keterbatasan gitu ya, makanya ini perlu partisipasi dari semua pihak termasuk pengusaha. Dan alhamdulillah hari ini Megapolitan memberikan bantuan cukup besar kepada masyarakat Kecamatan Limo. Berdiri sejak tahun 1976, PT Megapolitan Development TPK berhasil membuktikan eksistensi perusahaan dalam bidang pengembangan kawasan hunian dan komersial yang nyaman dan prestisius di wilayah Jakarta, Cinere, Sentul, hingga Karawaci. Dari Depok, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Pagi. Saya Salsabila Syairah. Dan saya Gede Satria undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.